bersama saya Chandra Cabibut masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview salah satu monster, sinergi dari Ancestor. Nama Ancestornya siapa? Krieg Moonwalker ya. Krieg Moonwalker ya, ini dia sinergi timnya dengan Megaduk dengan Exobyte. Karena Exobyte sudah saya review, Krieg Moonwalker juga sudah saya review, sudah lama sekali ya. Jadi Megaduk ini sekarang yang saya review ya. Star player untuk ultimate-nya kayak gimana bentuknya. Mulutnya kayak gitu, Bang. Coba lihat. Buset, mulut sama tangannya. Oh enggak, bukan tangan ini. Ternyata di sini juga ada cumi-cuminya. Bagus, untuk desainnya saya suka. Mukulnya kayak gimana? Oh, jarak jauhnya kayak gitu doang. Diangkat cuman. Itu apa sih ini yang dibawa kayak tongkat, tapi entahlah. Nah, kita akan review untuk si Megaduk ya. Nah, kita akan bahas untuk elemen, era, terus dan juga skill-skill dan fungsi-fungsinya pasti ya. Kita akan bahas-bahas semuanya. Untuk relik juga rekomendasinya apa, rune-nya apa, dan dia termasuk monster tanker, support ataupun attacker kita belum tahu. Kita akan bahas sekarang semuanya di sini ya. You have been just attacked. Udah amat. Untuk Megaduk ini eranya sudah pasti satu era dengan Krieg Moonwalker, yaitu Ancestor ya. Era Historia ya. Jadi kalau kalian lihat video saya ini tahun 2025 bulan 2, sekarang adalah era Feral Season 5. Jadi sebelum era Feral itu ada era Historia ya, eranya si Megaduk ya. Jadi dia satu era sebelumnya. Masih bagus untuk boost trophy, karena untuk PvP ataupun boost trophy itu kurang lebihnya yang bagus 3 era yang terbaru ya. Jadi dia masih termasuk 3 era terbaru. Speednya pun masih lumayan tinggi, yaitu 14.000 ya, 13.900. Itu lumayan tinggi juga. Dan juga Megaduk ini karena elemennya itu metal dan juga elemen magic, maka dia akan rentan ataupun lemah terhadap elemen magic itu akan lemah terhadap elemen natur, dan juga elemen metal akan lemah terhadap elemen magic. Jadi dia hanya lemah terhadap elemen natur saja ya. Jadi kalau ada attacker musuh yang menggunakan elemen natur, tidak saya sarankan menggunakan Megaduk, karena nanti Megaduk akan menerima kerusakan yang lebih besar ya. Jadi fatal, cepat mati nanti Megaduknya ya. Nah, karena si Megaduk ini satu sinergi tim dengan Krieg Moonwalker Ancestor, yaitu salah satunya dia bisa awakening untuk mengaktifkan skill Ancestornya itu. Salah satunya cara yaitu rekan timnya nggak terkena efek kontrol, maka Megaduk ini akan kebal kontrol dengan trait yang pertama. Jadi R0 untuk level 0 level 100 ya, dia sudah kebal kontrol, nggak bisa diberikan efek possession, corruption, terus freeze, stun, VR, baby reservation, dan juga versi meganya juga dia akan kebal semuanya ya. Ini bagus untuk yang pertama, kebal kontrol itu ya lumayan bagus. Untuk try-nya saya suka juga. Untuk level 110 sampai level max dia mendapatkan efek tahun ya. Jadi Megaduk ini, untuk yang belum tahu, Megaduk adalah spesialis tanker di eranya Historia. Jadi nanti Megaduk sebagai tankernya, terus attackernya adalah si Krieg Moonwalker, terus Exobyte adalah supportnya. Itu adalah sinergi tim ya. Jadi seperti itu. Nah, ini yang belum tahu, dia adalah tanker yang berelemen metal dan juga magic. Dia kebal dari kontrol dan juga mempunyai trait tahun dan juga mega tahun ya. Jadi kayak gitu, itu spesialisnya. Kalau untuk skill-skillnya ya kurang lebihnya seperti ini yang saya pakai untuk skill-skillnya ya. Yang ada bintang-bintangnya itu udah pasti yang terbaik untuk si Megaduk, karena memang gimana bilangnya itu, ini yang ada bintangnya itu yang sering dipakai sama pemain Monster Legend ya. Ini pun bisa diganti, yang one enemy diganti sama Bane itu juga boleh. Hanya saja kurang tak sarankan karena yang paling sering dipakai ini. Saya pakai itu aja, yang sama saja ya. Nah, untuk Megaduk ini levelnya 110 sudah mendapatkan tahun, dimana tahun ini ya berfungsi sebagai dia akan menarik semua serangan musuh yang bertipe
one enemy serangannya, bukan multiple enemies, yaitu satu serangan, bukan untuk semua serangan. Contohnya, Mechaduk ataupun salah satu rekan timnya akan dipukul oleh musuh dengan kerusakan one enemy seperti ini ya. Jadi satu pukulan. Kalau targetnya mungkin ke salah satu rekan timnya, itu nggak dibolehin sama Mechaduk. Jadi ditaruh ke dirinya sendiri. Biar saya yang nerima karena saya tankernya. Ya, dia itu berfungsi sebagai melindungi ya, karena memang tanker ya. Kurang lebihnya seperti itu untuk fungsi taun ya. Jadi seperti ini. Ya, receive all single target ya. Dia berfungsi menarik semua serangan musuh yang bertipe one enemy atau satu pukulan. Nah, kalau untuk yang level 130 ke atas, dia mendapatkan SC Megaton. Nah, ini yang bagus. Hanya saja Mechaduk ini kan dia tanker, otomatis jalannya nggak terlalu di awal ya, karena nanti rune-nya juga penambahan darah karena dia tempatnya pukulan ya. Dan SC Megaton harus diketahui status caster ya. Status caster itu wajib dia harus berjalan dulu. Kalau Mechaduknya belum mendapatkan giliran yang pertama ataupun Mechaduk belum mendapatkan giliran, maka SC Megatonnya belum menyala ya. Jadi dia menyala kalau Mechaduk sudah mendapatkan giliran ya, giliran yang pertama. Nah, SC Megaton berfungsi dia menarik semua serangan musuh bertipe one enemy ataupun multiple enemies. Jadi semua serangan musuh ditaruh di dirinya sendiri. Contoh, ada musuh yang memberikan kerusakan seperti ini, multiple enemies. Ini kan seharusnya untuk semua rekan tim kita akan terkena ya kalau dipukul oleh musuh dengan multiple enemies. Ya, kalau SC Megatonnya sudah nyala, jadi nanti kerusakan yang ini akan ditarik semuanya sama Mechaduk, nggak dibolehin kena rekan timnya karena dia mau melindungi ya. Itu fungsinya, melindungi rekan tim dengan cara berfungsi menarik semua serangan musuh entah bertipe multiple enemies ataupun one enemy. Itu adalah kegunaan fungsi dari SC Megaton ya, bagus. Hanya saja saya lebih suka yang Megaton, bukan nggak ada SC nya, jadi warna biru. Adakah bang? Ada. Kalau monster M itu ada di era Corrupted, namanya adalah Pangoliath. Yang kedua adalah era Blossom, namanya adalah King Atum. Yang ketiga ada juga Ancestor, namanya Linnaeus and Severus. Nah, itu era terbaru. Ada juga yang lebih baru lagi, lebih muda lagi, namanya adalah Adalet Cliffbreaker. Nah, itu adalah tanker yang bagus sekali ya. SC Megaton ini berfungsinya seperti itu, dia melindungi. Nah, kalau untuk skill 1, 2, 3, 4 saya pakainya Curse on Ye All, stamina 42, koldonya 2. Skill kedua Dream Caster, stamina 42, koldonya 2. Skill ketiga Twisted Stars, ini tanpa stamina, 0 sama sekali ya. Terus koldonya 1. Nah, skill keempat staminanya 50, koldonya 2, Pirates Defense. Pirates itu seperti bajak laut, defense itu seperti pertahanan. Ini pertahanan bajak laut ya, mungkin kayak gitu. Nah, special skill. Untuk skill 1 sampai 4 kita akan bahas di denguan ya, nanti di uji coba sekalian di sana. Untuk skill-skillnya ini apa fungsinya kita akan bahas. Nah, skill spesial ataupun ultimate namanya Star Flyer. Dia menghilangkan semua efek positif yang dimiliki oleh semua musuh. Jadi semisal itu musuhnya punya efek positif seperti evasion, kebal dari apapun, nggak bisa dipukul, nggak bisa diberikan efek tortur, nggak bisa diberikan efek negatif, efek kontrol, pokoknya semuanya ya. Yang kebal dari gitu kan ngerepotin ya. Efek space time juga ataupun efek regenerasi darah, efek regenerasi stamina, double stamina, efek seperti apa ya, penambahan kerusakan, double damage, triple damage, boss damage, kayak gitu kan ngerepotin. Jadi dihilangin sama dia itu kalau ultimate-nya nyala ya, dihilangin semua efek positifnya musuh, dihilangin. Setelah dihilangin, dia memberikan kerusakan urutan ketiga berelemen magic untuk semua musuh ya, semua musuh. Setelah itu semua musuhnya akan diberikan efek VR, yaitu efek kontrol, dan juga efek random atau acak tortur. Jadi kayak gini urutannya skill ultimate. Musuhnya
dihilangkan efek positifnya. Setelah dihilangkan, diberikan kerusakan. Setelah diberikan kerusakan, diberikan dua efek negatif, yaitu satu efek kontrol dan satu efek tortur. Kalau efek kontrolnya dia berupa VR, kalau efek torturnya itu acak, ya. Efek torturnya acak, entah itu bleeding, nightmare, quicksand, sunburn, electrified, repetance, curse, dan lain-lain. Banyak ya efek tortur itu. Kalau untuk VR ini berfungsi sebagai saat musuhnya terkena VR itu akan kalah dalam giliran selanjutnya, ya. Jadi musuhnya itu nggak ambil giliran selama giliran, dan kita punya peluang 50% musuhnya itu akan terkena VR lagi 50%. Kalau musuhnya nggak ambil giliran lagi, berarti VR-nya 50%-nya lagi menyala, lagi beruntung kita, ya. Kurang lebihnya seperti itu. VR itu seperti ketakutan, ya. Jadi ya ini 50% peluang dia akan ketakutan kembali. Nah, itu adalah artinya VR. Dia seperti dihantui kayak gitu. Itu adalah fungsi dari VR, efek kontrol, ya, biar musuhnya nggak ambil giliran. Nah, itu kurang lebihnya untuk efek VR. Nah, ini bagus kalau untuk efek skillnya, ya, karena dia bisa menghilangkan efek positif. Nah, kita akan bicara soal relik. Relik yang terbaik menurut saya karena dia elemennya rarity-nya M, ya. Tak sarankan dipakainya ya mungkin bisa obsidian saja, ya, seperti ini. Kalau ancestralnya, relik ancestral sebisa mungkin ditaruh di ancestor, ya. Nah, yang terbaik menurut saya adalah pada melter armor. Kalian tahu sendiri dia adalah tanker, ya. Jadi tempatnya pukulan karena trade-nya itu menarik semua serangan musuh, ya. Gini, dia bisa memberikan penyembuhan darah juga. Contoh siapa tadi namanya? Siapa tadi namanya, Bang? Mekaduk, ya. Si Mekaduk ini darahnya di bawah 50%. Dia bisa menyembuhkan darah sebesar 36.000. Ini bisa dipakai 2 kali. Itu adalah pasif yang salah satunya. Jadi pasif yang salah satunya lagi, dia setelah dipukul oleh musuh, nah itu pemukulnya yang mukul si Mekaduk akan diberikan efek tortur tambahan berupa burning dan juga diberikan kerusakan sebesar 21.000 berelemen api. Itu adalah kegunaan pada melter armor. Bagus sekali, ya. Dia seiring bertahan melindungi rekan tim, dia bisa memberikan efek tortur ke musuh karena dipukul, memang tempat pukulan itu di dirinya nanti, dan juga bisa menambahkan penyembuhan darah. Itu bagus sekali karena dia memang tanker, ya. Ini adalah yang paling cocok menurut saya yang pertama. Dan yang kedua ini nanti kalian ambil terserah. Yang bisa nyembuhin darah itu yang paling tak sarankan mungkin bisa dipakai seperti Kiralok armor, ataupun diberikan seperti apa, ya, ini boleh propsi armor, ataupun ini boleh, pokoknya yang sifatnya melindungi ataupun memberikan shield ataupun memberikan darah itu boleh, ya, karena memang dia tanker jadi reliknya double armor, ya, boleh saja. Nah, kalau untuk rune ini tak sarankan karena ini bukanya 25 gems, tak sarankan dibuka waktu ada event buka rune-nya. Jadi sekarang belum ada event. Kalau ada event nanti harganya tinggal 13 gems, ya, 13 diskon 50%. Itu setiap 3 minggu satu kali seingat saya. Dan kalau rune-nya si Mekaduk ini sudah kebuka 3, tak sarankan menggunakan 2 rune penambahan darah seperti ini, 2 biji warna hijau untuk diri sendiri dan juga 1 biji untuk diri sendiri warna kuning. Untuk levelnya tak sarankan level 7 sampai level 10 itu saja. Jangan di atas level 10, jangan di bawah level 7. Nah, itu yang paling tak sarankan, ya. Karena level di atasnya level berapa, ya? Level 10 itu dipakai di ancestor yang bagus, ya. Nah, Bang, kalau mau tak pakai di jangka panjang, Bang, ini tak mutate rune-nya pakai apa? Kalau mau di mutate tadi kan pakai 1 speed, ya. 1 kecepatan seperti ini, level 7 sampai 10. Nah, kalau mau di mutate pakai penambahan darah seperti ini. Kenapa, Bang, kok dikasih penambahan kecepatan? Ya karena biar mengaktifkan megataunya agak cepat sedikit, ya, karena dia megataunya itu berfungsi kalau dia sudah mendapatkan giliran. Kalau belum mendapatkan giliran, full penambahan darah mungkin. Ya dia nanti megataunya nggak nyala. Kan sedih, kasihan timnya nanti dipukulin musuh, ya. Karena dia bersifatnya melindungi, ya. Nah, kalau untuk yang 2 tadi seperti ini level 7 sampai 10 dimutate dengan yang paling atas. Biar memaksimalkan dia bisa lebih cepat untuk mendapatkan giliran, ya. Dia mendapatkan penambahan darah dan juga penambahan kecepatan untuk diri sendiri. Itu yang menurut saya paling bagus untuk si Mekaduk. Kita langsung uji coba saja Mekaduk ini di mana, ya, di resort saja boleh, ya.
di sini boleh. Nah, ini Crick Moonwalker ya. Kalian tak kasih tahu untuk si Crick Moonwalker ini kan kayak gini kan speednya. Nah, kalian bisa lihat nggak ada keterangan apapun. Kalau full sinergi itu beda lagi ya, beda lagi. Ini adalah full sinergi si Crick. Nah, kalau ada sinerginya, nah ini ada kayak kuning-kuningnya kayak gini, itu adalah efek sinerginya menyala. Dan juga apa sih bang fungsi dari sinergi tim itu? Itu adalah untuk booster ataupun untuk mengaktifkan awakeningnya si ancestornya itu lebih cepat, dan juga mendapatkan speed tambahan, ketebalan darah tambahan, kerusakan tambahan. Contohnya ini pencet. Aduh, tapi kalau di sini nggak ada keterangannya ya. Kalau di Denguan nggak ada keterangannya. Kalau mungkin dipakai di era Saga ataupun dipakai push trophy nanti akan ada keterangannya. Apa ya? Sinergi tim booster kayak gitu. Jadi nanti ada tambahan-tambahan. Ini semisal 35.000 menjadi 36.000, 280 menjadi 350. Pokoknya kayak gitu. Ada tambahnya sendiri-sendiri semuanya ini ya. Kalau untuk sinergi tim ya. Nah, kita recharge dulu agar sampai ke si Mechaduk. Nah, ini sudah sampai. Untuk animasinya saya suka bang, sama-sama cumi-cumi. Ini karena memang si Crick Moonwalker itu aslinya cumi-cumi ya desainnya. Dan ini cumi-cumi entah atau gurita, kalian itu coba itu komen lah itu apa itu ya. Nah, kalau ini adalah ikan ya, ini di dalamnya ada ikan, mungkin monster laut, temanya kayak gitu. Skill pertama, dia memberikan urutan kerusakan kedua. Oh ya, ini belum tak kasih tahu. Untuk urutan kerusakan itu ada 5 biji. Yang pertama adalah yang paling kecil sampai terbesar, low, moderate, heavy, massive, dan insane. Itu adalah urutan kerusakan ya. Skill pertama, dia memberikan urutan kerusakan kedua, moderate, berelemen magic untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya akan diberikan efek tortur, yaitu curse selama 1 giliran. Untuk yang belum tahu curse ini kita bahas ya. Berfungsi sebagai musuhnya itu akan kehilangan 10% darah dan juga 10% stamina di giliran pertama. Kalau musuhnya di next giliran ya, di dalam 1 giliran. Setelah itu giliran selanjutnya musuhnya akan terkena lagi kerusakan double ataupun 2 kali lipat. Yang sebelumnya 10% menjadi 20%, dikalikan 2 pokoknya ya. Setelah itu yang ketiga enggak ya. Pokoknya 2 giliran saja itu ya. Itu adalah curse, bagus kalau curse. Nah, ini skill kedua. Dia bisa menyembuhkan diri sendiri. Kalau pakai skill kedua ya, dia menyembuhkan diri sendiri sebesar 50% dan juga memberikan efek life regenerasi untuk dirinya sendiri ya. Jadi si Mechaduk ini bisa nyembuhin diri sendiri dan bisa memberikan efek regenerasi. Itu bagus karena memang dia nanti tempatnya pukulan ya, biar dia nggak cepat mati dan bisa melindungi rekan timnya agak lebih lama sedikit lah ya. Mantap ini. Nah, kalau untuk yang life regenerasi ini berfungsi sebagai dia bisa menyembuhkan darah Mechaduk ya. Ini untuk diri sendiri, bukan untuk semua rekan tim ya. Ini menyembuhkan dirinya si Mechaduk 20%, sebesar 20% setiap giliran selama 3 giliran. Itu adalah fungsi dari regenerasi. Skill keempat, dia memberikan kerusakan heavy, berarti urutan kerusakan ketiga, berelemen magic untuk 1 musuh saja. 1 musuh saja. Setelah itu 1 musuh yang akan diberikan efek tortur, yaitu curse dan juga bane. Kalau curse sama dengan skill 1 tadi untuk efek-efeknya. Kalau untuk banenya ini bane adalah elemen magic ya. Elemen magic. Kalau elemen magic itu, contoh musuhnya berelemen natur. Karena elemen natur itu lemah terhadap elemen magic, nanti banenya akan sakit sekali ya. Dikalikan 2,5 kerusakan ya. Contoh, bane ini dia memberikan kerusakan sebesar 15%, 20%, 25% itu diacak ya, diacak setiap giliran selama 3 giliran. Bane itu sakit ya, hanya saja dia berfokus ke kerusakan saja bane ya. 15, 20, 25% itu acak. Kalau musuhnya berelemen natur, contoh elemen natur, nah dan kita lagi hoki ataupun beruntung terkenanya 25% ya, karena dia elemennya musuh lemah terhadap elemen magic, maka 25% ini dikalikan 2,5, totalnya berapa bang? Itu 50 ke atas ya. Jadi dalam 1 giliran musuhnya akan kehilangan darahnya 50% lebih kalau elemennya natur ya, dan kita beruntung mendapatkan 25%. Bagus sekali, saya sangat suka. Skill keempat,
Dia memberikan efek Megaton untuk dirinya sendiri ya. Tadi untuk SC-nya, karena untuk SC-nya yang di trade-nya tadi itu hanya untuk satu giliran ya. Setelah dia mendapatkan giliran, setelah itu memberikan efek SC Megaton kan. Setelah itu giliran selanjutnya kalau dia mendapatkan giliran lagi yang kedua, maka SC Megatonnya udah hilang. Udah hilang karena memang untuk satu giliran ya. Nah, itu bisa diaktifkan kembali dengan skill keempat. Ataupun kalau nggak gitu, skill SC Megatonnya dihilangkan sama musuh dengan menghilangkan efek skill atau efek positif seperti efek awakening atau bukan awakening, spesial skillnya Mechaduk tadi bisa menghilangkan efek positif ya. Ya, itu. SC Megaton itu termasuk efek positif. Jadi kalau dihilangin sama skillnya musuh yang menghilangkan efek positif ya hilang. Jadi biar bisa diaktifkan kembali pakai skill keempat. Nah, itu adalah fungsinya skill keempat. Ya. Dia memberikan efek Megaton untuk diri sendiri, fungsinya sama dengan trade yang tadi, Megaton SC ya. Nah, setelah itu dia memberikan efek damage proteksi. Damage proteksi itu apa? Ini selama 3 giliran, Megatonnya untuk 3 giliran. Ya, bedanya untuk di SC tadi, kalau SC di trade itu selama 1 giliran dan syaratnya harus Mechaduk mendapatkan giliran. Nah, kalau untuk skill keempat ini Megatonnya beda. Dia selama 3 giliran dan mempunyai damage proteksi. Di mana damage proteksi ini berfungsi sebagai dia ngeblokir kerusakan yang akan datang ya, karena memang dia punya Megaton ya, jadi nanti dia tempatnya kerusakan. Nah, itu kerusakannya akan dikurangi 50%. Contoh, Mechaduk dipukul oleh musuh dengan keterangan kerusakan 1B, maka itu dikurangi 50% menjadi 500M saja ya. Seperti itu. Bagus sekali. Nah, untuk efek animasinya kurang lebihnya seperti ini. Terima kasih yang sudah subscribe dan terima kasih sekali yang sudah join dengan member channel ini. Dan terima kasih juga buat yang sudah ikut live setiap hari, setiap malam, dan juga sudah dibantu tab-tab. Kurang lebihnya seperti ini saja. Saya pamit undur diri. Chandra Cabibut, Monster Legends Indonesia.